Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merubah masa lalu yang nakal untuk masa depan yang berakal. Super sekali. Oke. Berbicara tentang akal, sudah sepatutnya kita sebagai manusia itu mensyukuri betapa besarnya, betapa banyaknya ya kenikmatan-kenikmatan yang telah Tuhan berikan, kenikmatan-kenikmatan yang dengan sangat spesialnya Allah anugerahi kepada hamba-hambanya. Salah satunya akal. Banyak orang dewasa sekarang yang begitu merasa berputus asa di masa tuanya karena kebanyakan dari mereka itu menyesali masa mudanya. Loh, kenapa mereka menyesali masa mudanya? Gitu. Ya karena kebanyakan dari masa muda mereka itu dihabiskan dengan sesuatu yang kurang positif. Mereka menyesali bahwa 9 dari 10% masa muda mereka habisi dengan suatu kenakalan. Dan mereka merasakan rasa bersalah, rasa menyesal, rasa yang ingin mengulangi masa muda itu dengan sesuatu kebaikan itu mereka rasakan di masa tuanya. Makanya banyak yang mengeluh begini, kenapa ya saya dulu saya waktu muda saya tuh nakal banget, kenapa coba saya tuh males ya, kenapa saya tuh sering berantem sama teman waktu muda ya. Coba kalau saya rajin, coba kalau saya dulu itu mendengarkan nasihat orang tua dengan baik, coba kalau saya dulu itu menghormati guru-guru saya, mungkin saya dewasa tidak seperti ini. Nah, mungkin sekarang saya tidak susah nyari kerja, mungkin sekarang saya bisa mendidik anak-anak saya dengan sangat baik, mungkin saya bisa menjadi istri yang baik, mungkin itu merupakan kata mungkin, itu merupakan kata dasar dari penyesalan. Sebenarnya tiada kata terlambat untuk merubah itu semua. Baik kita di masa muda, sudah tentu kita mempunyai perjalanan yang masih panjang. Jadi kita masih punya cara kita untuk merubah, masih punya waktu kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Di masa tua pun sama, kita masih bisa merubah itu dengan cara berikan contoh yang baik ya. Rubah semua pola pikir yang membuat kita menyesali masa lalu ya. Kalau masa lalu sudah tidak bisa diulang kembali, dengan menyesali masa lalu, masa tua kita yang sudah seharusnya kita semakin berpola pikir yang lebih dewasa malah habis terbuang karena kita terlalu sering memikirkan masa lalu yang kelam ya. Dan khusus ya untuk anak-anak muda sekarang, saya itu ingin ikut mengapresiasi dan mengajak untuk merubah mulai dari sedini mungkin ya, untuk merubah masa lalu yang nakal menjadi masa depan yang berakal ya. Pada hakikatnya Tuhan telah memberikan akal kepada setiap manusia itu sama, tidak ada yang berbeda. Ada yang bertanya seperti ini, Loh Bu, kalau emang
Kalau memang Tuhan memberikan akal kepada setiap insan itu sama, tapi mengapa masih ada yang baik, ada yang buruk, ada yang rajin, ada yang malas, ada yang soleh, ada yang hidupnya tidak teratur, kurang terarah. Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Akal itu anugerah. Anugerah patut disyukuri. Orang yang berakal sudah jelas mensyukuri anugerah dengan cara mempergunakan fasilitas yang mereka miliki, yakni fasilitas akal. Tuhan memberikan akal kepada Adam alaihissalam 30%. Maka Tuhan pun memberikan akal kepada istri Adam, anak Adam, cucu Adam, saudara Adam, tetangga Adam, semua 30%. Tuhan memberikan akal yang sama. Tuhan memberikan akal kepada presiden, kepada menteri, kepada DPR, kepada bupati, kepada lurah, kepada RT, 25%. Tuhan memberikan akal yang sama, 25% kepada rakyatnya. Namun, apa yang membedakan antara orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal? Apa yang membedakan antara orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal? Sebenarnya ya, semua orang itu berakal sebenarnya. Tidak ada orang yang tidak berakal. Hanya saja yang membedakan baik tidaknya seseorang itu cara mensyukuri akal. Orang yang bersyukur itu sudah merupakan termasuk ke dalam kategori orang yang berakal. Orang yang berakal itu belum tentu bersyukur, tapi orang yang bersyukur sudah tentu berakal. Kita itu diwajibkan untuk mensyukuri suatu fasilitas Tuhan yang telah Tuhan anugerahi kepada kita, ya. Akal itu salah satunya. Membedakan orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur itu dapat dilihat dari bagaimana cara dia mempergunakan akalnya dengan baik. Orang yang berbicara, yang berpikir sebelum bertindak, yang berpikir sebelum berbicara, itu merupakan orang yang berakal. Mereka sangat-sangat mensyukuri bahwa alhamdulillah saya diberi akal. Jadi maka dari itu saya akan mensyukuri akal itu dengan apa? Dengan mempergunakan akal itu dengan baik. Tidak menyakiti hati orang lain. Tidak membalas dendam, tidak pernah berburuk sangka, ya. Selalu mengerjakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Selalu menyesuaikan haknya dengan sangat-sangat baik. Itu orang yang berakal. Sedangkan orang yang tidak mensyukuri akal itu seringkali merasa bahwa dirinya kurang, merasa bahwa dirinya ingin selalu lebih dari yang lain. Ingin selalu lebih dari yang lain itu tuh positif loh. Tapi cara kerjanya itu yang membedakan mana orang yang sangat begitu baik dalam mempergunakan akalnya, mana orang yang tidak begitu lugas dalam mempergunakan akal. Fasilitas dari Tuhan itu bukan hanya uang, bukan hanya mobil, bukan hanya rumah,
bukan hanya anak, bukan hanya istri, bukan hanya orang tua, bukan hanya guru, bukan hanya sahabat, teman, dan sebagainya. Contoh fasilitas, kita diberikan tangan, kita diberikan mata, kita diberikan hidung, kita diberikan wajah, diberikan paras, kita diberikan kaki, kita diberikan hati, perasaan. Itu merupakan fasilitas. Dan akal salah satu fasilitas yang patut kita syukuri. Orang yang berakal itu terlihat dari bagaimana cara dia mensyukuri fasilitas yang Allah berikan. Jika memang dia menggunakan akalnya dengan baik, maka sudah tentu dia mensyukuri fasilitas. Jadi dalam kategori orang yang berakal adalah orang yang mensyukuri fasilitas yang telah Tuhan anugerahi kepadanya, dan fasilitas yang telah Tuhan anugerahi kepadanya dia pergunakan dengan baik. Dan tidak ada istilahnya orang yang berakal itu tidak pernah merasa cukup. Dia selalu merasa kurang. Tidak dikategorikan sebagai yang berakal. Intinya seperti ini. Tidak ada manusia yang berakal. Semua insan itu berakal. Hanya yang membedakan adalah orang yang berakal ialah orang yang mampu mensyukuri fasilitas Tuhan dengan baik. Orang yang berakal ialah orang yang mempergunakan fasilitas Tuhan dengan baik, yakni dengan cara bersyukur. Ada kemauan atau ada kesebahan yang bisa kalian lakukan